لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati jajaran kepengurusan Masjid Baitur Rahim, juga yang kami hormati orang-orang tua kami yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita muliakan Al-Ustaz yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita amalkan, kemudian dapat menambah perbendaharaan ilmu dan amal ibadah kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat sama-sama menghadiri kegiatan kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, hidup mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, adapun kegiatan kita pada malam hari ba'da sholat isya ini sebagaimana sama-sama kita maklumi, yaitu perayaan pengajian peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tertib acara pada malam hari ini, protokol yang telah berlalu, kemudian membaca ayat suci Al-Quran yang disampaikan nanti oleh ananda kita Muhammad Sandi, kemudian langsung pemandangan umum pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Al-Ustaz pembimbing kita, guru kita yang mulia Habib Syakir. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Demikian kiranya kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh ananda kita Muhammad Sandi. Kepada ananda kami menjemput dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha Allah dengan segala firman. Terima kasih banyak yang kami lakukan kepada anak-anak Sandi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, acara kita ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu pengajian Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan oleh Al-Ustaz Habib Syakir, dan sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Al-Ustaz kami jemput dan sekarang silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah, salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi وسري من سره وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده، وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. أما بعد، معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, mengingat momen
bahwasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur, lebih-lebih lagi patut berbangga, sebagaimana salah satu penggalan ayat tadi dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kenapa patut bangga? Karena hanya satu-satunya Nabi yang diberikan keistimewaan, Nabi yang diberikan fasilitas, Nabi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keliling. Macam-macam Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini saya bawa khusus kitab yang isinya semuanya riwayat hadis menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kita tahu bahwasanya waktu malam itu paling berapa jam? Ya, paling berapa jam? Anggap 8 jam. Apalagi disebutkan dalam riwayat tersebut tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat. Jadi ketika Rasulullah diajak, dijemput oleh malaikat Jibril, pulangnya tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat. Artinya singkat sekali. Singkat sekali. Tapi subhanallah, disinilah menandakan kuasanya Allah, dan kita tidak bisa membayangkan kuasanya Allah. Kalau Allah mau berkehendak, apa saja yang menurut nalar kita, kalau menurut keilmiahannya otak kita tidak masuk di akal. Kok bisa orang diajak keliling, bukan keliling dunia, keliling alam semesta? Kalau keliling dunia masih penting, bisa. Untuk zaman sekarang bisa keliling dunia. Kalau zaman dulu bingung, membayangkan dari Mekah ke Palestina itu harus perjalanannya 2 bulan. Ini cuma 1 malam, 1 malam pun begitu sangat singkat sekali. Makanya subhanallah, subhanallah, maha suci yang mengisrakan hambanya. Makanya Rasulullah itu paling senang dipanggil abdi. Dipanggil seorang hamba, walaupun nabi. Disitulah kebanggaan. Nah, ini kita belajar juga. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu bangga kalau seandainya dipanggil hamba. Jangan kecewa, jangan gampang ngambekan kalau seandainya embel-embel kita tidak disebut hajikah, LC-kah, atau apakah. Belajar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling senang dipanggil Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan yang paling Nabi Muhammad sukai. Kalau seandainya predikat, kalah semua jabatan, pangkat. Seorang Nabi, Nabiullah, Rasulullah, wah itu pangkat tidak ada tandingan. Tapi Nabi Muhammad lebih senang dipanggil Abdullah, bukan Nabiullah, bukan Rasulullah. Makanya ketika Nabi Muhammad senang dipanggil Abdullah, maka disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi
yang memberangkatkan, yang mengajak hambanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus ingat terus momen ini. Momen Isra Mi'raj ini harus ingat. Bahkan bukan setahun sekali saja. Kalau diingatnya setahun sekali saja tidak ada faedahnya. Bagaimana memperingatinya setiap hari? Ingat peristiwa Isra dan Mi'raj itu setiap hari, bukan setahun sekali. Bagaimana cara mengingatkannya? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah mendapatkan berita sholat. Ketika kita taat sholat, berarti kita sedang memperingati Isra dan Mi'raj. Disitulah Allah memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Kewajiban sholat 5 waktu. Jadi yang namanya momen mengambil hikmah pelajaran dari Isra dan Mi'raj itu, kalau momen tersebut diaplikasikan setiap hari. Dengan apa? Tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Betul berarti. Jadi orang yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu ini pantas bahwasanya dia melaksanakan atau memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau seandainya dia tidak pernah sholat, tiba-tiba Isra dan Mi'raj, dia paling semangat. Bohong. Kenapa bohong? Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu dapat perintah sholat. Kau laksanakan tidak sholat tadi? Oh tidak dilaksanakan. Bohong berarti. Gembiranya cuman materialistis, ikut tim hore saja. Tapi bekas esensi dari Isra dan Mi'raj dia tidak diamalkan, tidak mengamalkan. Orang yang memperingati Isra dan Mi'raj adalah orang yang sehari-harinya tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah memerintahkan sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Karena di dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah ini, di situ banyak sekali momen-momen Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang namanya keadaan di surganya, dari yang namanya keadaan nerakanya. Nah, di situ dinampakkan. Ini apa ya Jibril? Oh, ini umatmu yang tak sholat. Seperti ini. Ini apa ya Jibril? Ini umatmu yang tak bayar zakat. Ini apa ya Jibril? Ini umatmu yang tak puasa di bulan Ramadan. Ini apa ya Jibril? Ini umatmu yang tak bisa menjaga kemaluannya. Ini apa ya Jibril? Ini macam-macam kejadian-kejadian yang begitu sangat mengerikan yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditunjukkan keadaan neraka. Jadi kalau orang yang katanya gembira dengan Isra dan Mi'raj tapi masih suka berghibah, ngomongin orang, gunjingin orang, suka ngadu domba, provokator, suka memprovokasi, suka bohong, suka bersumpah palsu, suka ini, suka ini, berarti esensi dari Isra dan Mi'raj dia tidak dapatkan. Hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj dia tidak belajar. Dia hanya menghafali tanggal. Kalau seandainya di kalender itu ada merah, ada tulisan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu saja yang dia hanya tahu. Selebih dari itu tidak tahu dia. Oh, ini peristiwa Isra dan Mi'raj nanti akan diadakan di masjid kita.
akan mengadakan masjid kita corona dan segala macam. Apa yang perlu digarisbawahi hikmah dari Isra wal Mi'raj? Yang penting kita mengadakan acara, selepas itu bubar. Besok-besok tidak tahu lagi, sholat wallahu a'lamu bis-shawab, mulutnya wallahu a'lamu bis-shawab, tingkah lakunya wallahu a'lamu bis-shawab. Tidak ada. Jadi sebelum sesudah peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada hasilnya sama itu aja. Sholat tidak lagi, tidak pernah sholat. Lisannya masih suka ngurusin orang, ngomongin orang, kejelekan orang. Jadi manfaatkan momen Isra dan Mi'raj, harus tahu betul tujuan kita memperingati Isra dan Mi'raj, harus tahu betul. Apalagi kita tahu bahwasanya sholat itu mulai diwajibkan, mulai diperintahkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ini menandakan sholat itu sangat penting sekali. Sering disampaikan oleh mubalik bahwasanya sholat itu adalah yang pertama kali bakal dihisab. Seorang hamba bakal paling pertama kali ditanyakan tentang sholatnya, bagaimana sholatnya. Kalau seandainya sholatnya bagus, catatan laporannya tadi bagus, maka akan ringanlah hisab-hisab yang lain. Di sini disebutkan bahwasanya seseorang sudah ubanan, kata Umar ibn al-Khattab. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, inna ar-rajula la yashibu 'aridan fil Islam. Islamnya sudah lama, sudah tua dia. Wa ma akmala lillahi ta'ala shalah. Selama itu pun sholatnya tidak sempurna, tidak dicatat, tidak dianggap. Selama ini tidak dianggap. Qila wa kaifa dzalik, kok bisa begitu wahai Umar bin Khattab? Kenapa kok bisa begitu? La yatimmu ruku'uha wa sujuduha wa khushu'uha wa tawadhu'uhu wa iqbaluhu 'ala Allah fiha. Tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada tawadhu'nya. Jadi sholat dia sibuk ngurusin orang, sholatnya dia ngurusin sholatnya orang. Ini sholatnya salah, ini sholatnya salah. Jadi selama dia ibadah itu sampai tua, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, man lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf. Kalau ada orang salat tapi salatnya tadi tidak menyebabkan dirinya ngajak kepada kebaikan, walam tadhahu 'anil munkar, dan tidak bisa mencegah dia dari perbuatan munkar. Jadi tidak ada bekasnya, tidak ada efeknya. Selepas salat tidak ada bekasnya sama sekali. Hanya rutinitas sehari-hari saja. Tapi amar ma'rufnya dia tidak lakukan, nahi munkarnya dia tidak lakukan, lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Orang yang seperti ini, sholatnya tadi dia rajin sholat, bagaimanapun tidak bakal menambah kecuali menambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya momen Isra dan Mi'raj ini kita manfaatkan untuk memotivasi diri kita untuk semangat untuk belajar lagi. Jangan sampai merasa sudah bertahun-tahun saya ini sholat, saya ini sudah bertahun-tahun sholat, kok diajarin lagi tata cara sholat. Diingatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, diingatkan
sahabat-sahabat yang lain diingatkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang sholat sama sekali di sisi Allah nilainya 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa? Pertama, syarat, rukun, segala hal yang berkaitan dengan sholat dia tidak pelajari dengan benar. Dia ikutkan saja tanpa tahu ini benar atau tidaknya. Yang penting dia sholat katanya tadi, maka tidak bakal dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat walaupun niatnya baik, tapi kalau seandainya bertentangan dengan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak ada isinya sama sekali. Makanya di sini disebutkan ada cerita diriwayatkan dari Zaid bin Wahab, dakhala Hudzaifah al-Yamani, salah satu sahabat Nabi. Dakhala Hudzaifah radhiyallahu anhu al-masjid. Sayyidina Hudzaifah masuk ke salah satu masjid. Fa idza rajulun yusalli. Dia melihat ada orang sedang salat. La yatimur ruku' wa sujud, tak sempurna rukuknya, tak sempurna sujudnya. Diperhatikan oleh sahabat Nabi. Falamman sarafa, ketika dah selesai salatnya itu, qala lahu Hudzaifah, dipanggil oleh Sayyidina Hudzaifah, sahabat Nabi tersebut. Mudkam hadhihi salat, semenjak kapan salatmu seperti ini? Semenjak kapan salatmu dengan cara seperti ini? Qala mud 40 sanah, semenjak 40 tahun. Dah berubah kata. 40 tahun salatnya macam inilah. Faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kaget Hudzaifah dengan cerita orang ini, kata 40 tahun salatnya macam ni. Ma sallaita mud 40 sanah. Berarti selama 40 tahun itu pun kau sama sekali belum sholat. Belum sholat gitu. Walau mutta wa hadhihi salatuk mutta ala ghairil fitrah allati fatara biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kamu mati pada saat ini, matinya kamu bukan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Bayangkan pentingnya belajar. Jangan merasa saya ini sudah ibadah, saya ini sudah ngerti sholat, saya ngerti ini, tidak usah diajari lagi. Bosan dengan itu, kok ini lagi, kok ini lagi, kok ini lagi. Sudah itu dari kecil belajarnya. Rupanya 40 tahun sudah diterima sholatnya. Walau mutta wa hadhihi salatuka mutta ala ghairil fitrati allati fatara biha Muhammad. Kau mati berarti bukan ngikutin syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut. Nah ini, orang yang hatinya masih ada kebaikan takut dia. Kalau begitu, summa aqbala alaihi alim. Ya Hudzaifah, kalau begitu ajarin aku. Berarti aku selama ini salah belajar, salah mendengar, salah menonton, salah melihat, atau memang aku cuma tidak belajar, cuma lihat-lihat saja, ikut-ikut saja. Tolong ajarin aku ya Hudzaifah. Thumma aqbala alaihi yu'allimu faqala inna ar-rajula la yukhaffifu as-salah wa yatimmu ar-ruku' was-sujud. Diketahui sebabnya bahwa saya rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali dalam momen Isra dan Mi'raj ini, mari kita introspeksi sholat kita. Karena momennya lebih sering dikatakan sholat, perintah sholat, kewajiban sholat,
selama ini sholatnya sudah benar atau belum. Jangan ngurusin sholatnya orang lain. Wah, si fulan tidak sholat, si fulan tidak ke masjid, si fulan tidak hadir. Tapi sholatnya kita sendiri selama ini sudah benar apa belum? Sudah diterima Allah atau belum atau tidak? Bahkan Allah tidak mau. Ini sholatnya orang pendusta, sholatnya orang sombong. Dalam sholatnya masih sombong. Padahal katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku menyembah, hanya kepada engkau aku minta pertolongan. Tapi sombong, sholatnya sombong. Kenapa dikatakan sholat sombong? Habis sholat dia membusungkan dada. Aku sholatku yang terbaik, aku rajin ke masjid, aku selalu tak tinggal sholat 5 waktu. Aku terus, aku dan aku. Wah, ini sholatnya orang sombong. Makanya di sini disebutkan ruya anna fata min al-ansar. Ada salah satu pemuda sahabat Nabi dari golongan Ansar, kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salat. Sering dia ikut salat di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yada' syai'an min al-fawahish illa. Tapi dia ini punya kekurangan. Apa kekurangannya? Rajin maksiat. Rajin maksiat. Apa saja maksiat kecuali katanya dia kerjakan, dia lakukan, dia malah dia langgar larangannya Allah Subhanahu wa taala. Fa usifa lahu alaihi salatu wassalam. Akhirnya sampai cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada pemuda rajin dia salat sama engkau, tapi ini masih melakukan maksiat ini. Masih maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna salatahu satanhahu." Tenang saja. Kenapa? Salatnya itulah yang akan mengerem kemaksiatannya tadi. Jadi tidak bisa orang itu instan. Nah, ini untuk memotivasi orang yang suka maksiat, masih maksiat, tapi dia tidak pernah tinggal sholat. Bukan tidak pernah sholat. Dia sudah tidak sholat, maksiat lancar. Nah, ini orang yang namanya maksiat dia masih kerjakan, tapi dia tidak pernah tinggal yang namanya sholat. Kata Nabi, orang yang seperti ini tenang saja, lambat laun sholatnya tadi akan menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Falam yalbus antaba. Tidak berapa lama, betul ini pemuda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa misdaqu dzalika qaulul haqqi tabaraka wa taala. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca apa yang Allah firmankan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'annya, baca, renungkan, amalkan. Wa aqimis shalah, jangan lupa salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena yang namanya salat itu pasti akan menghalangi dirinya dari perbuatan maksiat. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, di sini menandakan kalau seandainya orang sholat, rajin dia sholat, kok kebiasaan itu masih kebiasaan buruk, tidak berubah, begitu saja. Rajin dia sholat, rajin sekali dia sholat, tapi masih rajin dia menggosip, ngomongin orang, duduk sedikit langsung cerita, bukan cerita ikatan cinta. Kalau cerita ikatan cinta masih mending Bu ya. Ini cerita tetangga-tetangganya, si fulana, si ini cerita. Ngumpul asik. Ada tambah lagi misalnya ibu-ibu satu lagi datang. Oh iya betul, tambah rame ceritanya.
tambah asik ceritanya. Na'udzubillahi min dzalik. Rajin dia, sholatnya rajin, pengajiannya rajin dan segala macam, ya baca Al-Quran aja, tapi tidak ada efeknya. Kenapa? Mulutnya tidak bisa dijaga. Kalau seandainya sholatnya tadi benar, sholatnya tadi diterima oleh Allah, dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik. Habis sholat, hatinya damai, adem, tidak panas. Hatinya damai, ngelihat orang senyum, ngelihat orang baik, ngelihat orang baik sangkau, diperhatikan, orang-orang di sekitarnya mendapatkan manfaatnya. Wah, ini sholatnya nanti benar-benar berkualitas. Tapi kalau seandainya habis salam, berapa lama mundur dia dari shopnya tadi? Mundur dari shopnya tadi. Ketemulah sama temannya tadi, langsung riba. Na'udzubillahi min dzalik. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mundur dia dari shop dari geser. Lirik dari belakangnya tadi ada temannya dah. Karena dari sholat tadi tahan-tahan pengen ada cerita. Langsung tadi tahu dah cerita. Na'udzubillahi min dzalik. Mana sholatnya tadi? Mana istighfarnya tadi? Mana kualitas sholatnya tadi? Maka jangan sampai momen Isra dan Mi'raj hanya momen peringatan saja. Esensi dari Isra dan Mi'raj tadi tidak diamalkan sama sekali. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Beliau berbincang kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang jernih, bukan sungai belok kanan ke sini, ini bau katanya. Sungainya jernih, bersih. Bagaimana pendapat kalian, wahai sahabatku, kalau di depan kalian itu ada aliran sungai? Keluar rumah ada sungai, di situ kalian mandinya sehari 5 kali. Seharinya 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Di sini ini apa namanya? Komplek apa? Jeruk, nangka. Mandinya berapa kali nih umumnya? Biasanya mandi berapa Pak Imam? Berapa? 2 kali. 2 kali itu sering kita jalan. Biasanya umumnya 2 kali. Umumnya 2 kali. 2 kali bersih. Kelihatan bersihnya. Atau minimal sekali. Apalagi orang Indonesia terkenal waktu saya kuliah itu hobi mandi. Jadi orang Indonesia itu memang hobinya mandi. Memang tidak terbiasa, malu mereka, aib kalau tidak mandi sehari. Sehari tidak mandi itu aib. Insya Allah tidak ada di sini yang belum mandi dari pagi belum mandi semua. Kalau di sana di tempat kita kuliah dulu biasa mandi mereka itu kadang sampai seminggu sekali, biasa itu. Tidak aneh.
Makanya ketika melihat ada orang mandi setiap hari, bahkan bisa sampai 2 kali, 3 kali, itu bingung orang sana. Kok bisa ada orang katanya mandi bisa 2 kali, 3 kali? Karena memang pas lagi cuaca panas, masya Allah panas sekali. Ya, nah di sini Nabi mengilustrasikan kalau orang rajin mandi, bahkan mandinya 5 kali sehari, kira-kira masih ada bekas kotoran enggak? Apalagi mandinya sekarang pakai sabunnya, terus ada showernya dan segala macamnya itu, sponsnya, disikat badannya bersih sekali. 5 kali, udah kinclong ini. Yang laki-lakinya masih tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Kata Nabi, gimana kalau ada orang mandi sehari 5 kali? Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah masih tersisa? Qalu la yabqa. Tidaklah ya Rasulullah. Kalau ada orang setiap hari mandi 5 kali, ya bersih ya. Tak ada daki-dakinya habis. La yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams. Begitulah yang namanya sholat 5 waktu. Perumpamaan orang yang selalu rutin sholat 5 waktu itu sama seperti orang yang rutin mandi. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapus itu yang namanya dosa-dosa. Maka jangan sampai secapek-capek apapun, sesibuk-sibuk apapun, karena di rumah ini adalah kota industri, capek pastinya. Ada waktunya, jam kerjanya ada. Jangan sampai meninggalkan sholat. Itu saja kuncinya dulu. Kalau kita mau hijrah itu tak usah terlalu nafsu. Takutnya anget-anget saya ayam, panas gitu saja. Nanti habis itu kendor lagi. Tak. Minimal jaga itu sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Walaupun belum sempat, belum bisa untuk yang namanya sholat berjamaah 5 waktu. Jadi kita mensosialisasikan kepada orang-orang, kepada warga, kepada masyarakat, yang paling penting itu jangan meninggalkan sholat 5 waktu dulu. Kalau seandainya sudah bisa jaga sholat 5 waktu, naikkan levelnya. Katanya pengen lancar rezekinya, pengen gampang urusannya, pengen doanya cepat dikabul, ya usahanya lebih besar, lebih banyak. Seperti orang mau bekerja, pengen gaji besar, kerjanya cuma 1 jam, ya ngimpi, gak dikasih. Kalau pengen lebih banyak lagi, ya tingkatkan kualitas ibadah. Tahu sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sekarang kalau pengen gampang, hajatmu dikabulkan, doamu dicepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan, cita-cita dipenuhi, mulai tingkatkan. Jaga itu yang namanya sholat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah, apalagi sholatnya itu sholat subuh dan sholat isya. Makanya di sini diriwayatkan Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatan bil-lail wa malaikatan bin-nahar, gantian. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, ada malaikat yang di siang hari, ada malaikat yang di malam hari, gantian. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr. Mereka para malaikat ini akan berkumpul pada saat salat subuh, pada saat salat isya. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum, gantian. Ketika waktu subuh, malaikat tadi akan naik. Ketika isya, gantian tadi malaikat akan naik. Gantian tugas. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka yang ikut salat fajar dan ikut salat isya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku tadi? Selesai salat tadi bagaimana hamba-hambaku tadi? Fayaqulun, mereka berkata, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedangkan mereka itu lagi salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami tiba, kami datang, rupanya mereka sedang salat. Dapat laporan seperti itu jamaah masjid Baitur Rahim. Bapak ini, ibu ini, saudara ini, abang ini, gimana laporan dari itu? Bapak ini sedang sholat, bapak ini sedang sholat, ibu ini sedang sholat, abang ini sedang sholat, adik ini sedang sholat. Dapat laporannya begitu terus. Ya Allah, lancarkan rezekiku. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau seandainya hamba tadi minta, ya sudah, ini hamba dapat laporannya bagus terus. Apalagi rajin ke masjid, sholat subuhnya lancar, sholat isya-nya lancar, sholat yang lain lancar. Ud'uuni astajib lakum. Minta apa saja aku kabulkan. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami dapati mereka itu, kami tiba. Kalau bahasa kita tuh sip-sipan. Malaikat itu ada sip-sipan. Gantian. Kami datang, mereka sedang sholat. Ud'uuni astajib lakum. Makanya di sini disebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Karena yang namanya salat berjamaah itu unggul, lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian. Basyiril masyai'in, kasih kabar orang-orang yang menuju ke masjid, fi dhulami ila masajid, mereka yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, bin nurin tammi yaumil qiyamah, dengan cahaya yang begitu sempurna nanti mereka akan dapatkan di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, setelah kita laksanakan yang namanya salat tadi, kita jaga, kita tahu pentingnya salat. Di awal cerita bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj tadi, Allah langsung memberikan instruksi kepada Nabi Muhammad untuk salat. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Instruksinya lewat malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril wasilah antara Allah dan Rasul. Berbeda dengan salat langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Makanya kita harus punya rasa takut. Minimal sekarang ini kita punya rasa takut. Berbeda dengan orang-orang yang sudah bukan rasa takut lagi dengan salat itu, dengan azan salat. Ya, dengan azan itu bukan takut, tapi rindu. Minimal kita dengar azan itu takut, gemeteran. Bahwa saya kalau tidak sholat kena azab, kalau tidak sholat rezekinya macet, kalau tidak sholat doanya tidak bakal mustajab. Minimal itu ada rasa takut dulu. Jaga itu rasa takut tadi. Jangan dengar azan biasa saja. Dengar azan masih ngobrol, dengar azan TV-nya masih nyala, dengar azan macam-macam. Tidak berhenti aktivitasnya ini. Berarti ini azan ini tidak ada rasa takutnya, apalagi bikin rindu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Dengar azan itu rindu, kangen, pengen cepat-cepat ke masjid dari, ingin berinteraksi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang paling bagus untuk berinteraksi kepada Allah, bermunajat kepada Allah, yaitu di waktu salat.
Minimal adalah takut, dengan azan itu takut, gemeterannya, pengen cepat-cepat. Setelah itu dia jaga, dia sholat, dia mulai latih sholatnya. Jangan sampai cuma bagus zahirnya saja, tidak ada isinya sama sekali. Bagaimana dia usahakan untuk khusyuk? Ketika Allahu Akbar, sudah tidak ada pikiran yang lain. Apa namanya, kredit motor belum dibayar, rumah belum selesai, macam-macam. Ketika Allah Akbar dia buang itu semua. Nanti dulu. Kalau nanti urusan-urusan itu nanti setelah sholat. Pokoknya ketika sholat aku buang itu. Kenapa? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-'uqubati asra'. Salat yang tidak ada khusyuknya, tidak ada hadirnya hatinya tadi, lalai, lupa, tak sadar apa yang dia baca sendiri, tidak tahu dia. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim, tidak sadar dia ini lagi sedang minta jalan yang bagus, jalan yang benar. Ya Allah tuntun aku, nah dia baca aja, tidak tahu dia. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim, ya saja. Atau ketika dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, takut dia. Jangan sampai ya Allah aku diberikan jalan yang maghdubi, orang-orang yang kau murkai atau orang-orang yang sesat. Tidak biasanya sibuk dengan bacaan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya disibukkan dengan bacaannya saja. Nah, ini kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang seperti ini sibuk dengan zahir saja, tidak hadir hatinya tadi, rukuknya bagus segala macamnya, tapi hatinya lalai. Fahiya ilal 'uqubati asra'. Orang yang seperti ini justru mendapatkan iqab, murka dari Allah itu lebih cepat daripada dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan momen pada tahun ini ketika kita merayakan Isra dan Mi'raj betul-betul membekas di dalam hati kita. Setelah keluar, sebelum keluar, mulai sekarang saya harus memperbaiki niat saya, harus betul-betul lagi, harus jaga lagi sholat saya, harus cek lagi sholat saya ini betul apa. Mudah-mudahan momen Isra Mi'raj tahun ini ada bekas yang betul-betul real, betul-betul nyata, bahwasanya hadirnya saya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj cuman bukan hanya jasad saja yang hadir di masjid, tapi hati pun hadir di masjid, mendapatkan manfaat, mendapatkan ibrah, pelajaran yang penting dari apa yang didapatkan di dalam masjid, khususnya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang selalu imannya tambah naik, bukan tambah turun. Mudah-mudahan dengan sebab itu semua, apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang ditujukan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan mereka semua orang tua kita diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hajat-hajatnya, dijadikan anak-anaknya yang saleh, yang salehah, dan seluruh yang hadir di sini mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh, yang salehah, dan mudah-mudahan doanya mereka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina
وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf kalau seandainya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Ustaz Al-Habib memberikan banyak pengajian tentang pentingnya memperbaiki atau mempelajari sholat ibadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, tentunya bermanfaat dan dapat sama-sama kita paham. Demikian kiranya acara demi acara telah kita lakukan bersama yang tadinya kita awali dengan bacaan bismillah, maka kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah dan alamin. Dan kami sebagai pembawa acara bila banyak kesalahan kehilafan kami mohon dapat dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.